Mungkin Merdos bertanya-tanya, Mas Agus, kira-kira siapa yang untung dari perdagangan Indonesia dan India ini gitu ya? Siapa yang untung, siapa yang rugi? Halo Peredos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Saya doakan semoga Peredos dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik, berbahagia, tidak kurang sedikit apapun. Walaupun memang kasus COVID-19 masih ada di sekitar kita, mari kita tetap menerapkan protokol kesehatan sebisa kita. Baik Peredos sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin coba membahas apa saja sih produk-produk primadona Indonesia ataupun komoditas Indonesia yang diekspor ke India, Peredos. Begitu juga nanti kita akan coba bahas apa saja sih yang biasanya produk-produk primadona India yang diimpor dari Indonesia dari India ke Indonesia, Peredos sekalian. Semoga saja informasi ini bermanfaat dan siapa tahu mungkin dari Peredos ada yang ingin bergerak di bidang ekspor impor India Indonesia. Oke, selamat ikuti Merdos. Ada baiknya saya ingin coba menyampaikan dulu Merdos sekalian siapa saja sih mitra dagang penting Indonesia, khususnya dalam hal ini yaitu untuk ekspor Indonesia. Berdasarkan data yang saya dapat, sekitar 75,3% ya barang-barang ekspor Indonesia itu diimpor. Yang pertama adalah peringkat pertama yaitu China, Merdos sekalian, sekitar 19,5%. Lalu diikuti oleh Amerika Serikat sekitar 11,4%, diikuti lagi Jepang 8,4%, Singapura 6,6%, lalu akhirnya Merdos di urutan kelima adalah India di persentase 6,4%. Lalu akhirnya diikuti mitra dagang Indonesia penting lainnya Malaysia, Korea Selatan, Filipina, Thailand, Vietnam, Taiwan, dan juga Belanda. Itu artinya Merdos, India merupakan salah satu mitra dagang ekspor Indonesia yang penting masuk dalam 5 besar bagi perdagangan Indonesia. Sekarang kita akan berbicara terkait apa saja sih produk-produk ataupun komoditas yang menjadi primadona yang paling banyak diekspor ke India dari Indonesia. Ada 5 besar ya komoditas ataupun produk Indonesia yang akan saya sampaikan kepada Merdos, dan saya sampaikan dulu dari urutan kelima Merdos. Komoditas peringkat kelima yang paling banyak diekspor Indonesia ke India adalah Merdos asam lemak monokarbosilik, yang mana ini angkanya Merdos berdasarkan data di tahun 2019 yaitu mencapai 370 juta US dollar atau persentasenya sekitar 2,32% dari total ekspor Indonesia ke India. Saya kurang tahu ini gunanya untuk apa Merdos ya. Yang selanjutnya Merdos yang paling banyak diekspor Indonesia ke India di urutan keempat adalah karet Merdos. Jadi karet ini kita ekspor ya, yaitu angkanya sekitar 415 juta US dollar atau sekitar 2,61%. Jadi karet ini di India kemungkinan besar Merdos ya digunakannya adalah untuk bahan pembuatan ban ataupun ban dalam, ban luar, selang ya, dudukan, bahkan di sini ada tulisannya tabung, sehingga Merdos industri karet ya salah satu merupakan sektor kunci bagi perekonomian India. Jadi semua yang berhubungan dengan karet lah kurang lebih banyak ya bahannya digunakan dari karet yang diimpor dari Indonesia ini. Selanjutnya Merdos, komoditas ataupun produk urutan ketiga Merdos yang paling banyak diekspor Indonesia ke India adalah yaitu biji tembaga Merdos. Jadi total ekspornya ini di tahun 2019 ya, yaitu angkanya 491 juta US dollar atau sekitar 3,08% Merdos sekalian. Kemungkinan biji besi ini digunakan untuk tembaga penggunaan kabel gitu ya, permesinan, bisa juga bahkan Merdos alat-alat makan ya. Orang India kadang menggunakan yang ini ya, yang high class biasanya ya. Gelasnya, piringnya, mangkuknya itu dari tembaga Merdos ya. Karena memang industri logam di India ini khususnya tembaga ya untuk
penggunaan alat makan dan yang lainnya gitu ya, itu sangat banyak digunakan saya lihat kalau kita berkunjung ke pasar-pasar. Di urutan kedua Merdos, nah ini nih mulai terasa besar Merdos ya untuk prosentasenya. Produk Indonesia yang menjadi primadona ya diekspor ke India yaitu minyak sawit ataupun palm oil ataupun CPO. Jadi India ini merupakan negara importir terbesar ya untuk minyak sawit di dunia Merdos ya. Dan dia itu juga mengimpor dari negara penghasil sawit terbesar di dunia yaitu Indonesia Merdos kalian. Jadi angkanya ini yaitu sebesar 3,67 miliar US dollar atau secara persentase total ekspor Indonesia itu di angka 23,15% Merdos. Jadi ini angkanya cukup besar. Dan kita tahu penggunaan minyak sawit ini adalah diantaranya bisa digunakan untuk pembuatan makanan kemasan, kosmetik, produk pembersih, perawatan rambut, sabun, dan barang-barang perawatan pribadi lainnya. Jadi memang di India ini dengan jumlah populasi 1,2 miliar dengan manfaat dari minyak sawit yang beraneka ragam mulai dari makanan sampai kosmetik gitu ya, ini sangat berarti bagi India. Tidak heran ya India menjadi importir terbesar ya di dunia ya, dari produsen juga minyak sawit terbesar di dunia yaitu Indonesia. Pertanyaannya sekarang apa sih ya ekspor terbesar Indonesia ke India? Ini dia jawabannya. Ekspor komoditas terbesar Indonesia ke India jatuh pada produk yaitu batu bara. Batu bara ini bagi saya tidak asing karena saya berasal dari Kalimantan Selatan. Dulu saya sering lihat di depan jalan utama rumah saya itu truk batu bara lalu lalang, walaupun sekarang sudah punya jalan sendiri sampai ke pelabuhan. Ternyata diekspor paling banyak ke India yaitu 6,6 miliar US dollar total ekspornya di tahun 2019. Di angka prosentase dari total ekspor Indonesia ke India itu 42,33%. Hampir setengah dari ekspor Indonesia itu ya itu ke India yaitu batu bara. Luar biasa, banyak sekali. Jadi batu bara ini Merdos ya adalah produk utama yang diimpor India dari Indonesia ya. Dan tentu saja kalau Merdos bertanya untuk apa sih Mas Agus batu bara di India ini, yaitu Merdos untuk energi, pembangkit listrik gitu. Dan baru-baru ini Merdos di pemberitaan India cukup ramai diberitakan bahwasannya India krisis energi ataupun krisis tenaga listrik. Dan salah satu yang sering dibicarakan yaitu batu bara sendiri. Sehingga tidak heran kemungkinan besar saat-saat ini bagi pengusaha batu bara adalah kabar baik, karena harga batu bara kemungkinan meningkat karena permintaan dari salah satu negara ekspor tujuan batu bara Indonesia yaitu India membutuhkan banyak, saya pikir gitu ya, selain juga negara-negara yang lain. Termasuk juga tadi sempat terlewat yaitu adalah CPO ataupun minyak sawit itu sendiri juga saya pikir sekarang harganya juga baik karena melihat kompetitor Indonesia yaitu Malaysia. Merdos sekalian sedang ada masalah dengan India. Pada saat Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyinggung Kashmir gitu ya, ataupun kondisi muslim di India, langsung saja Merdos India menghentikan ya untuk impor sawit dari Malaysia ke India gitu ya, menghentikan, dan akhirnya ini menjadi angin segar bagi para pengusaha sawit Indonesia karena akhirnya lebih banyak lagi sawit yang diimpor dari Indonesia. Jadi itulah 5 produk yang paling banyak diekspor dari Indonesia ke India. Nah, mungkin Merdos bertanya, kira-kira kalau sebaliknya Indonesia banyak impor apa gitu ya dari India? Yuk, lanjutkan di video berikut. Kalau kita bicara terkait impor Indonesia dari India, sempat beberapa waktu lalu Merdos sempat rame gitu ya, adanya kita impor cabai dari India
yaitu antara bulan Januari sampai Juni di 2021. Ini kemungkinan besar dari data BPS kita impor sekitar 24.606 ton cabai dari India. Selain itu juga kita impor dari China, dari Malaysia, Spanyol, dan juga Australia. Tetapi agar bisa melihat secara lebih keseluruhan, saya ingin menyampaikan 5 besar apa saja sih impor utama Indonesia dari India, Merdo sekalian. Yang pertama adalah yaitu hidrokarbon siklik. Nah, jadi hidrokarbon siklik ini ternyata, Merdo sekalian, adalah sebuah impor yang paling besar kita lakukan dari India karena persentasenya yaitu 8,81% dengan angka sekitar 396 juta US dollar. Jadi ternyata apa sih hidrokarbon siklik ini? Secara umum ya, kemungkinan besar ini digunakan di Indonesia sebagai bahan bakar, Merdo sekalian, dan juga sebagai komposisi dari pembuatan aspal. Selain itu juga ya, hidrokarbon siklik ini digunakan kemungkinan besar untuk obat bius, bahan plastik, dan juga sebagai makanan bahkan. Nah, ini adalah produk pertama yang paling banyak kita impor dari India. Yang kedua adalah Merdos kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang. Itu sekitar 66,63% dari total impor kita ke India. Angkanya di sekitar 294 juta US dollar. Mungkin ini adalah impor misalnya Tata ekspor mobilnya gitu ya. Ataupun mungkin kita impor motor Royal Enfield ataupun motor TVS gitu ya. Atau bahkan mobil-mobil Suzuki yang masih banyak diproduksi di India diekspor ke Indonesia. Ini kemungkinan, begitu juga mungkin suku cadangnya. Nah, di urutan ketiga kita banyak impor dari India yaitu dari daging, Merdos. Dari daging hewan kerbau. Jadi dari daging hewan kerbau itu, nih ada yang lewat nih, ada 2 anjing, Merdos. Jadi dari hewan kerbau itu dagingnya diekspor, Merdos, bukan daging sapi ya, tapi daging kerbau, Merdos sekalian. Kita impor ini, dari total impor kita sekitar 6,2%, Merdos, atau totalnya cukup besar 278 juta US dollar. Jadi bisa jadi daging yang Merdos makan itu bukan daging sapi saja di Indonesia, tapi juga daging impor dari India yang harganya lebih murah, yaitu daging kerbau yang rasanya juga hampir sama. Kalau saya pernah coba, Merdos, di sini dan di kota New Delhi ini kita makannya daging kerbau ya, bukan daging sapi karena memang dilarang oleh pemerintah. Nah, urutan keempat ya, paling banyak kita impor dari India itu adalah kacang tanah ataupun kacang mentah. Saya pikir India memang banyak produksi ini gitu ya. Dan total impornya ini secara persentase yaitu 4,32% ya, atau sekitar untuk angkanya yaitu 194 juta US dollar. Angka yang besar nih, Merdos ya. Ekspor kacang tanah India ke Indonesia gitu ya. Karena memang di sini banyak sekali, Merdos, kacang tanah yang dijual di pasaran aja sudah cukup banyak. Mungkin surplusnya juga dikirim ke Indonesia. Nah, selain itu, Merdos, kita juga impor beras ternyata dari India. Ini di urutan kelima dengan angka persentase 2,93% atau dalam jumlah US dollarnya 131 juta US dollar. Entah ini beras, sepertinya berasnya jenis pulen mungkin, Merdos ya. Atau bisa jadi juga beras basmati untuk keperluan di hotel ya, ataupun keperluan industri ataupun layanan lainnya gitu ya. Karena memang cukup jarang ya kita lihat beras basmati di Indonesia dan itu harganya mahal. Dan bisa jadi juga nih beras yang pulen yang bisa juga diproduksi dari India. Oke, menarik. Mungkin Merdos bertanya-tanya, Mas Agus, kira-kira siapa yang untung dari perdagangan Indonesia dan India ini gitu ya? Siapa yang untung, siapa yang rugi? Baik, Merdos sekalian, untuk menjawab ini, kalau kita melihat data ya perdagangan ataupun neraca perdagangan antara Indonesia dan di India, yaitu sejak tahun 2013 sampai 2017 saja, di situ kita alhamdulillah Indonesia selalu surplus, Merdos sekalian, dari India dalam neraca perdagangannya ya, ekspor impornya.
Dan contohnya saja Merdos ya, pencapaian di tahun 2017 Indonesia tuh surplus sampai 10 miliar US dollar. Ini angka yang sangat tinggi, yang mana ini tertinggi sejak tahun 2013. Dan ekspor Indonesia ke India itu mencapai pada saat itu Merdos ya di angka 14,08 miliar US dollar, sedangkan impor Indonesia dari India itu hanya sekitar 4,05 miliar US dollar. Sehingga tadi saya sampaikan kita surplus 10 miliar US dollar. Ini angka yang besar. Kalau kita lihat lagi angka yang lebih baru, Meredos, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ya, melaporkan bahwasannya Indonesia surplus gitu ya terhadap India di bulan Februari di tahun 2021. Kita surplus ya di bulan Februari saja, ini 1 bulan aja ya, kita surplus di angka 314 juta US dollar. Ini baru 1 bulan, belum nanti kalau diakumulasi menjadi 1 tahun. Jadi bisa kita katakan perdagangan kita secara umum dengan India mayoritas surplus Merdos ya, setidaknya sejak tahun 2013. Alhamdulillah. Akhirnya itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah pengetahuan Merdos sekalian, dan siapa tahu ini menjadi potensi bagi Merdos sekalian yang ingin bergerak di bidang ekspor impor antara Indonesia dan India yang sebenarnya masih luas, potensinya masih sangat besar Merdos sekalian, dan tentu kedua negara masih bisa menggali hal tersebut, baik itu antar pemerintah, antar pebisnis, dan antar warga negaranya sendiri gitu ya secara umum. Baik Merdos, saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan kalaupun ada usulan lagi hal apa saja yang ingin kita coba bicarakan di podcast Meredos bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Bahut syukriya. Birmilenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia, langsung dari kota New Delhi, India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.